alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Untuk menjaga diri kita dari keburukan ciptaan-ciptaan Allah. Virus apapun itu ciptaan Allah, walaupun dikaryakan manusia. Ya, kita baca juga surah Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada pencipta cahaya di subuh hari. Khalid Ibnul Walid tidak hanya virus, itu racun. Racun gak tembus di badannya cuma dengan bismillah. Khalid Ibnul Walid. Tapi para ahli doa gak boleh sombong juga. Di agama berbicara tentang hal-hal yang ruhaninya, yang batinnya ya. Jadi saling menguatkan seharusnya, bukan saling menyalah-nyalahkan. Maka tidak benar juga yang mengatakan bahwa COVID itu konspirasi saja gitu ya. Nggak ada sebenarnya, itu nggak benar juga. Ada bawa dua teks sebenarnya, satu Sunan Abi Daud, yang kedua Al-Bidayah wa Nihayah. Di situ ada kisah penting walaupun cuma 2 halaman ya. Hadis mengenai atau kisah mengenai Dajjal. Bukan itu ya. Ini Sunan jamak dari sunnah, nama kitab. Sunan Abi Daud, peringkatnya di bawah Bukhari, Muslim, Abu Daud. Ini nomor 3. Jadi nanti gelar sama dengan Al-Mahdi. Dan yang paling unik, Dajjal itu gelarnya yang berikutnya yang populer adalah Al-Masih. Al-Masihud Dajjal. Yang dapat gelar Al-Masih siapa lagi? Nabi Isa. Al-Masihu Isa ibnu Maryam. Apa arti Al-Masih dari bahasa Arab? Masaha. Masaha itu yang diurap, yang disentuh. Maka siapa yang disentuh oleh Al-Masih, dia mendapatkan sesuatu. Jika orang itu sakit, dia sembuh. Jika orang susah, dia langsung senang. Itu Al-Masih. Sok atau simbol? Jawabannya apa Pak? Simbol doang. Dajjal itu dua-duanya, simbol juga sosok. Jadi jangan dipisah-pisah. Konspirasi, ya, beritanya lebih besar dari faktanya. Nah, ini bagian dari fitnatut Dajjal. Ini siap-siap nih Pak. Ini kita kan Delta udah menyebar di Indonesia ya. Lagi santai, main di pantai, di mana-mana. Di mall gak pakai masker kecuali di ruangan. Ini nanti tinggal tunggu aja, karena mereka mau masuk winter ya. Tapi semoga Allah jaga siapa yang layak dijaga ya. Ada gelarnya Samiri, karena dari negeri namanya Samara. Ini Samara yang mana? Ini juga kita bingung. Samara yang di Yerusalem, adakah di sana Samara, atau yang dari daerah Irak? Kedua-duanya mohon maaf belum dikaruniai anak alias mandul. Udah berobat, gak sembuh-sembuh. Tiba-tiba ada iblis menyerupai seorang yang sakti, mandraguna. Si iblis ini ngomong, kamu kalau mau punya anak, lakukan ritual berikut. Jadi ritual-ritual begini emang dari dulu sudah ada. Lakukan, mohon maaf ya, hubungan suami istri di kuil setan. Ada kuil setan Pak di Samara itu. Dulu ada berhala banyak di kuil tersebut. Karena dia sudah ngebet mau punya anak, ditanya mulu sama orang, kamu payah gak punya anak gitu, mandul gitu. Jadi stres. Akhirnya mereka datanglah. Jadi orang-orang yang stres, orang-orang yang kepepet, itu emang daya tawar keimanannya itu jadi rendah ya. Jadi mudah terpedaya. Orang sakit sama Pak, karena pengen sembuh akhirnya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah ke sana lalu melakukan apa yang disarankan si dukun iblis itu. Dia tidak baca doa. Maka disitulah yang dikatakan Nabi,
iblis alias Azazil menyertainya dalam melakukan hubungan suami istri. Hamillah perempuan, tapi itu bukan anaknya Sam'un. Zahirnya anaknya Sam'un, batinnya anak Azazil atau iblis. Azazil ini iblis yang dulu goda Nabi Adam, Pak. Udah tua itu iblisnya. Namanya apa tadi? Azazil, cakep ya namanya. Jangan dikasih ke anak, Pak ya. Azazil gelarnya iblis. Jadi dalam bahasa tertentu ada nama, ada gelar. Lahirlah si anak, dikasih namalah Musa. Musa itu artinya anak air. Begitulah lebih kurang. Kalau orang-orang Ibrani, bahasa Ibrani menyebutnya Musa. Sya. Ya. Musa bin Sam'un. Anak air. Jadi mirip dengan Nabi Musa bin Imran. Nah, Nabi kita namanya Nabi Musa bin Imran. Beda ya? Sama-sama di air, dihanyutkan di air. Bedanya Musa bin Sam'un ini, negeri Samara itu mengalami bencana banjir. Banjir, Pak. Habis. Satu penduduk habis. Orang tuanya hanyut, gak tahu kemana. Musa bin Sam'un waktu itu umurnya masih 1 atau 2 tahun. Diutuslah oleh Allah Jibril. Berapa ini ya? 96 kali ya. 96 apa 97. Qala basurtu bima lam yabsuru bih faqabattu qabdatan min atharir rasul. Aku dapat melihat yang mereka tidak bisa lihat. Nah, siapa yang dilihat oleh si Musa bin Sam'un al-Samiri? Jibril. Jadi Jibril alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengajar jin, Banul Jan namanya. Itu kelompok yang lebih tua dari iblis sekarang ini. Itu mereka di bumi bertubuh fisik, Pak, ada jasadnya. Melakukan kerusakan di muka bumi, maka Allah kiamatkan bumi. Bumi hancur ya. Di saat itu terjadi banjir bandang juga di muka bumi. Allah utus juga Jibril untuk menyelamatkan anak jin namanya Azazil. Persis ceritanya. Maka Azazil ini yang mendidik siapa? Sama. Jibril juga diajarinlah zikir. Berzikirlah dia. Berhasil naik langit 1, berhasil langit 2, itu ribuan tahun si Azazil berzikir. Sampai kemudian ke langit ke-7 dan diizinkan kemudian menjadi penjaga surga. Menjadilah dia selevel dengan malaikat. Si Azazil. Jadi mirip-mirip cerita Sunggokong ya. Beda Pak. Ya, cuma kalau ada mirip-mirip barangkali dulu emang ajaran-ajaran yang ada di China itu emang inspirasinya dari sini juga. Ya. Diizinkanlah Azazil memimpin ibadah ahli surga. Di belakangnya malaikat, dia di depan. Tinggi nggak tuh? Jadi orang itu ada nasab jasad, ada nasab batin. Ini nasab batinnya dia. Maka kalau menikah harus baca ya, belajar tuh doanya. Biar nanti nggak kerasukan. Kerasukan tuh nggak mesti kesurupan ya. Kerasukan setan ketika kita bersyahwat tapi tidak dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek cerita, dibawalah Samiri, Musa bin Sam'un Samiri ke satu pulau, diajarkan dia. Itu Samiri, ini jarang riwayat menyebutkan. Dia itu susah jalan, Pak. Jadi perkembangannya itu lamban. Maka di hadis Abu Daud, ini disebutkan ya, bahwa Samiri itu qasirun ya. Inna masihat dajjal rajulun qasirun afhaj ja'dun a'war matmusul ain laisa bina ti'atin wala jahra ya. Si Musa bin Sam'un alias Samiri al-Masihud Dajjal, dia matanya belean. Jadi bukan seperti yang diimajinasikan orang satu mata gitu ya, bukan. Itu ilustrasi aja, ilustrasi seniman.
Matanya dua, cuma satunya belean Pak, atau belean nggak Pak? Ya. Dia itu sampai berapa tahun gak bisa jalan, tapi tetap diajarin oleh Jibril, diajarin zikir. Nah, matanya tuh belean dua-duanya. Ketika umurnya 7 atau 10 tahun, itu matanya satu kebuka, satu bagian kiri. Yang kanannya masih tertutup sampai saat ini. Gitu. Jadi ini tuh kayak ada yang nempel terus di sini tuh. Di mata dia. Dan itu permanen, gak bisa diapa-apain. Nah, berkat zikir-zikir yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam, maka saktilah itu si Musa bin Sam'un alias Samiri. Maka dia mampu melihat yang tidak bisa dilihat orang awam. Ini ayatnya ya. Qala basurtu bima lam yabsuru. Aku mampu lihat yang mereka tidak lihat. Apa yang dia lihat? Dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian di Bidayah wa Nihayah dikatakan, Ra'aitu Jibril, aku melihat malaikat Jibril. Ini dalilnya nih. Dan ini bukan cocok logi Pak, emang begitu. Di pulau itu kemudian dia menjadi dewasa, tapi seperti yang dikatakan tadi, jangan dibayangkan Dajjal itu gede badannya. Enggak, tapi dia keker Pak. Rajulun qasirun, laki-laki yang pendek dia, cebol kali ya orang nyebutnya, apa sih istilahnya saya nggak ngerti deh ya. Afhaj ja'ad ya, jadi jidat itu kecil ya, jidatnya itu awar, matanya satu ya, belean itu ya. Matmusul ain laisa bina'in. Ini tanda kalau dia ini bukan Tuhan. Nanti kan dia ngaku Tuhan Pak. Urusan mata aja dia nggak bisa urus, masa dia ngaku Tuhan ya. Lalu kemudian karena kesaktiannya itu dengan nama-nama Allah yang Allah kasih, jadi Jibril itu memberikan ajaran, harapannya si Samiri ini bisa menjadi hamba Allah. Tapi ternyata nggak berhasil. Di pulau itu siapa yang lewat dia bunuh, ada binatang dia bunuh, memang sadis. Siapa yang ganggu dia dibunuh, siapa yang nasihatin dia bunuh. Cuma Jibril doang yang nggak berani ke negeri yang dimana Bani Israel datang ke sana. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam pergi berkhalwat ke Goa Tursina 40 hari ya. Ingat-ingat nih 40 hari. Dalam masa 40 hari itu Samiri sanggup menyesatkan semua Bani Israel kecuali cuma beberapa orang. Yang dititipkan waktu itu siapa? Nabi Harun. Nabi Harun sanggup nggak? Enggak. Maka dalam surah Al-A'raf dari ayat 148, 154, Toha 83 sampai 98 itu diceritakan bagaimana Nabi Harun diancam untuk dibunuh. Juga ini panjang Pak. Ya. Ini yang sekarang dipakai oleh Yahudi Ortodok. Ya Pak, itu penghinaan. Di mana saya menghinanya? Karena mereka memotong dan niatnya emang ingin memfitnah kita. Tapi ya sudah kan, saya udah maafin Pak, dan saya minta maaf. Ya. Untuk apa keras-kerasnya? Tapi mereka tetap bully, ya biarin aja. Kita nggak ada urusan. La nakhafu lawmata laim. Kita nggak takut dicaci maki. Itu diajak debat sedikit sama teman saya langsung diblokir. Kita dicaci maki tiap hari, nggak ada kita blokir, kita biarin aja. Ya. Kecuali ngomongnya kasar-kasar, jorok-jorok, ini kita nggak hiraukan ya. Ya. Ini udah muncul nih. Ini hati-hati Pak ya. Di dalam diri kita ada sisi apa? Binatang ternak, ada sisi sifat binatang buas. Kalau ada orang kalau lagi tengkar ngomong jorok, itu di dirinya lebih dominan sifat binatang ternak. Ngerendahin orang, cari makan lu gitu ya. Mau terkenal lu gitu. Ya. Enggak fitnah, enggak makan. Nah, ini tanda isi perutnya cari makan. Jadi dia kalau mandang orang ceramah dikira cari makan. Emang kita enggak punya kerjaan. Ya. Emang kita pengangguran, dituduh-tuduh begitu.
Ini karena karakter itu. Bapak jalan nih, ngelihat ada orang laki perempuan jalan, Pak. Terus kita mikir, wah, habis mojok nih. Otak kita yang jorok, Pak. Otak kita jorok, kita tuduhkan kepada orang. Jadi sebenarnya kita lagi membaca diri sendiri. Nah, hati-hati di situ ya. Kalau karakternya buas, wah, ini cari lawan terus. Kata-katanya kasar, anjing lu, ya, bunuh lu. Tuh kalimat-kalimat begitu. Kalau bahasanya dominan syaitan di dalam dirinya, bahasanya pakai dalil-dalil, tapi habis itu diplesetin, dalil plesetin. Teks-teks, hujah-hujah, kitab-kitab digunakan untuk mencaci maki. Nauzubillah min dzalik. Kita dari dulu dicaci maki, kita biasa aja. Cuma mengatakan seperti itu jadi ramai. Ya sudahlah ya. Maka teman-teman para pejuang Ahlus Sunnah, gak usah khawatir kalau di fitnah-fitnah itu biasa aja. Ya. Nah, ini bagian dari fitnatut Dajjal. Teman-teman yang melakukan Allah. Lalu Nabi Harun yang jenggotnya panjang, yang sekarang dilestarikan oleh Yahudi Ortodoks, ya, berarti bagus dong jenggot ini. Ancam bunuh oleh mereka. Wah, memang dari dulu ngancam-ngancam bunuh nih, turunan-turunan mereka nih, Pak. Ini gayanya begitu. Ayak tulu nih, ya. Mereka ngancamku dengan pembunuhan. Ini gayanya dari dulu. Maka Nabi Harun pun tidak berdaya. Maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada mereka untuk tobatnya dengan bunuh diri. Nah, coba perhatiin. Yang syirik tobatnya bunuh diri. Giliran datang ke Samiri, apa kata beliau? Ma khatbuka ya Samiri. Fama khatbuka ya Samiri. Begitu dalam surat Thaha. Kok giliran ke Samiri ngomongnya lembut-lembut amat? Karena Nabi Musa paham, yang punya hak mengalahkan Samiri bukanlah beliau, tapi umat Nabi Muhammad SAW lewat tangan Nabi Isa alaihissalam. Oh, berarti siapa yang membunuh? Maka dia membuatlah penipuan, konspirasi pertama terhadap Nabi Isa. Itulah terjadi pembunuhan Al-Masih Isa. Dia ingin membunuh Nabi Isa karena ingin merubah jalan takdirnya. Itu Pak. Jadi yang coba-coba merubah jalan takdir ya pengikut Samiri. Jangan coba-coba. Mirip-mirip ya. Orang-orang yang menentang jalan takdirnya, inilah Samiri. Berhasil nggak dia? Ketika dia menjebak Nabi Isa, berhasil nggak dia? Dia nggak berhasil. Yang dibunuh, yang disalib siapa? Dalam tradisi kita loh ya, riwayat kita, Yudas Iskariot. Meskipun dalam agama Nasrani, itu yang disalib tetap Nabi Isa. Nah itu urusan perbedaan faham lah ya. Ayatnya kan jelas ya. Innama syubbiha, sesungguhnya hanya diserupakan dengannya. Diserupakan dengan Nabi Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidaklah menyalib Nabi Isa, tapi hanya diserupakan. Nah, itu mainannya si Samiri. Ini otaknya cerdas, Pak. Sekelas Nabi Isa bisa dijebak, maka murid Nabi Isa cuma 11. Inilah yang disebut Hawari. Yang mengikuti ajaran Nabi Isa lewat jalur yang 11, ini baru benar. Kita buktikan di kitab-kitab terdahulu dan kitab-kitab yang diturunkan kepada kita. Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah. Kita bisa cek ya. Kitab terdahulu yang berbahasa Arab tulisannya la ilaha illallah. Tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Nabi Isa kemudian diangkat wa rafi'uka ilai. Meskipun ada penafsiran Nabi Isa sudah diwafatkan, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Di sini kata kuncinya, bahwa mutawaffi, wafat dalam bahasa Arab ada artinya tertidur, ada artinya disempurnakan, ada artinya kematian.
Dari mana kita tahu bahwa Nabi Isa di situ tidak diwafatkan dalam arti kematian? Karena ada lafaz setelahnya warafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku mewafatkan engkau hai Isa dan mengangkat engkau kepadaku. Itulah yang ditemui oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit. Waktu Isra Mi'raj, benar. Ketemu ya? Waktu sholat di Masjidil Aqsa itu beliau juga hadir. Ketika naik ke langit, ketemu lagi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Aku ngaku nyantri di langit, ketemu gak sama Nabi? Kalau enggak jangan ngaku ya. Kan ada nih orang ngaku, saya nyantri belasan tahun di langit. Ya, tinggal kita cek aja. Ketemu gak sama Nabi Isa? Nabi Idris? Karena syaitan gak bisa menyerupakan diri dengan para nabi. Karena dalam diri para nabi itu ada nur kenabian. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang melakukan Allah, lalu apa? Hilanglah riwayat tentang itu. Baru muncul kemudian riwayat Imam Muslim, Tamim Ad-Dari. Dia ini pelaut. Jadi pelaut di zaman Rasulullah, ini ada beberapa sahabat, salah satunya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari bercerita bahwa beliau terdampar di satu pulau dan ketemu sosok berbulu. Maksudnya sahabat-sahabat tertentu dikirim oleh Rasulullah ke pulau tersebut. Cuma riwayatnya tidak sampai derajat sahih ya. Jadi sahabat-sahabat pulau dia Pak, tapi bukan di situ ya. Jangan cocok logi. Tapi namanya kok Bermuda Pak ya, kayak bahasa Melayu ya. Bermuda. Kita masuk ke hadis Abu Daud. Ya, hadis Abu Daud, judul babnya Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Ini Huzaifah Al-Yamani, dan dalil boleh ngomong saya tahu dalam bab keilahian, nggak begitu Pak ya? Kan ada juga yang dai begitu ya, nggak mau diambil lapaknya. Ini maksudnya apa ya? Nanti kita coba lihat. Falladzi tarawna annahum min nar ma'un. Yang kamu lihat itu adalah Rasulullah SAW. Saya juga mendengar begitu. Nah, ini penciriannya. Berarti Dajjal ini pembohong nggak? Airnya api, apinya air. Ini baru simbol. Ini baru simbol. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim kita dianjurkan berdoa. Dan ujung doa itu wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah. Karena kesaktian dia itu tidak ada pada Nabi Harun. Nabi Harun bukan bertinggal sakti, tapi dia nggak diberi kelebihan itu. Nabi Musa pun tidak boleh mengeksekusi Samiri, Dajjal. Lalu di akhir zaman Nabi mengatakan, berlindunglah kamu dari fitnah Masih Dajjal. Karena itu lama Pak. Fitnah Masih Dajjal ini sudah dimulai dengan virus-virus ini. Ini analisa Al-Habib Al-Adni. Ya, kita bisa lihat kajian-kajian beliau, ulama Yaman, temannya Habib Umar, namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Ternyata ini disepakati oleh banyak ulama, begitu juga masyaikh saya, dan saya sepakat dengan itu. Bahwa virus corona ini awal daripada fitnatut Dajjal. Apa arti fitnah tadi? Kekacauan. Kacau nggak di negara? Kacau Pak. Ya, nggak ada negara yang aman dari corona nggak? Ada nggak? Nggak ada. Brunei, bayar, beli vaksin udah jadi Tuhan sendiri. Kita dengan kaget ketika memerdekakan negeri ini, dia menyebut dengan rahmat Allah. Walaupun dia berjuang habis-habisan, masuk penjara, keluar penjara, diasingkan, dia nggak mengatakan hanya dengan cara berjuang, enggak. Dia memulai dengan atas nama Allah. Itulah simbol kewalian Bung Karno. Ini orang lupa nih. Kita lupa kan? Kita kira pendiri bangsa ini bukan seorang wali Pak, dia waliullah. Maka dia sayang dengan ulama-ulama, cinta dengan ulama-ulama. Loh kok sekarang ada yang ngaji sejarah mengejek Soekarno?
ngisi di sini kalau nggak salah ya. Oh, gawat ini Pak. Itu bisa berbahaya itu. Perkaranya bisa panjang nanti itu. Ngisi di sini loh Pak. Lalu berani kemudian memfitnah Bung Karno. Nah, kembali ke yang tadi. Ya. Samiri sebelum keluar 3 tahun. Dan ini akan merajalela, mutasi. Kira-kira tahun berapa? Hitung aja Pak. 2027, 28, 29, 30. Bisa jadi lebih cepat. Waduh, Pak Mirwan nakut-nakutin kita nih. Kata Pak Mirwan 2024 Pak. Belum Pak, 2024 masih ada duit. Masih ada devisa. Ya. 2024 kalau hitung-hitungan mereka masih ada. Ini ini dari tahun kemarin sama sekarang, negara udah ngabisin duit untuk persoalan COVID ini udah banyak sekali. Dan itu bukan negara kita loh Pak ya. Saya dapat kabar dari sahabat saya, ya jamaah kita juga di Ekuador, kedubesnya Pak. Ya Pak Agung dan istrinya, itu ngabarin. Di sana, negaranya nggak sanggup. Dikasih vaksin gratis juga. Ya. Nggak dikasih vaksin, rame. Dibilang membunuh rakyat. Dikasih vaksin, rame. Lockdown, rame. Nggak lockdown, rame. Bingung kan negara kita Pak. Ya kayak masjid inilah. Ini pengurus kan pusing nih. Dibuka, ada yang ngeritik. Ditutup, ada yang menghujat. Bingung kan? Selamat bingung Pak ya. Ini perjuangan akhir zaman Pak. Pengurus mundur, hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasihan Pak ya. Nih, aduh jamaah ini kadang-kadang mulutnya sama komentar-komentarnya kadang nggak pakai hati, nggak punya perasaan. Ini orang tiap hari diteror terus. Aduh, saya kasihan. Sekarang ini yang paling saya kasihan selain masyarakat di luar, itu pengurus masjid. Yang kedua, yang ngurus masyarakat kita, yang ngurus negara ini, serba salah. Kenapa masjid menjadi sorotan? Karena masjid bawa simbol agama, Pak. Kalau negara emang dari dulu udah dikritik orang, biarin dah ya. Ini masjid nih, siap-siap loh Pak ya. Buka, sepi, ya. Orang takut, awar wa inna rabbaka laysa bi'awar. Wa inna baina 'ainaihi maktuban kafir. Ya. Hadis ini sahih. Tidaklah diutus seorang nabi kecuali nabi itu diperintahkan untuk mengingatkan akan kemunculan Dajjal. Kita nggak dapat kabar Pak ya, Dajjal ini perang sama Nabi Sulaiman, nggak dapat kabar ya. Perang sama Nabi siapa? Ya dalam rupa yang beda-beda, formulasi yang beda-beda tentunya. Berarti setiap masa itu ada diri masih hidup. Masa Nabi Khidir nggak bisa hidup? Ya nggak? Tor gitu bilang dongeng lagi ya. Ya salam. Nabi Idris, tapi beliau kan sudah pernah mati dan hadisnya sahih. Ayatnya juga ada. Ada satu nabi yang seharusnya dia hidup bangkit lagi, tapi kemudian karena kaumnya berkhianat kepadanya, setelah dia dimatikan, kemudian nggak dihidupkan lagi karena pesan dia nggak dilakukan. Namanya Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan itu nabi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Khalid bin Sinan ini pesan nanti kalau saya mati itu untuk ada suatu kemaslahatan maka dia dibunuh, dimatikan. Apa kata dia, kalau aku mati maka nanti jasad atau abunya atau apa gitu, saya lupa lafaznya, tolong nanti dilakukan begini. Ritual ini nggak dilakukan oleh pengikutnya, oleh umatnya. Maka dia tetap beberapa kitab ya. Lalu ada Nabi Khidir. Dari kalangan musuh Allah itu ada Dajjal, ada iblis, ada jin. Jin itu kalau nggak dibunuh oleh jin yang sakti atau manusia yang sakti, ternyata korinnya. Bukan Syabdul Qadirnya. Bisa jadi gitu Pak. Yang datang katanya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, ternyata korinnya. Bisa jadi begitu. Ini banyak kejadian nih ya. Ada orang tertentu yang terkena ini.
dan hati-hati. Ya. Bapak saudara makan Allah. Kemudian apa kata Nabi? Ya. Kalau tadi 40 hari, maka nanti Dajjal itu keluarnya berapa hari? Juga 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti hari-hari yang lain. Hari seminggu gitu. Itu di total 40 tahun rasanya. Rasanya. 40 hari di zaman Nabi Musa sama 40 hari puncak dia khurujnya keluarnya sampai kemudian turun Sayyidina Isa. Jadi Nabi Isa ini luar biasanya apa? Kalau Dajjal datang ke suatu tempat lalu dia dengar Allah ta'qilu, ya. Kemudian fawallahi inna rajul la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min. Demi Allah, kalau Dajjal ada, nanti orang beriman datang kepadanya, bertemu dia masih mengira dirinya beriman padahal dia sudah kafir. Fayattabi'uhu mimma yub'ats bihi minasyubhat. Karena dia lapar. Tadi berapa tahun? 3 tahun masa paceklik. Ini kabar takutnya loh Pak ya, kabar segernya nanti ada lagi. Kabar gembiranya ada juga Pak. Ini kabar menakutkan nih. Ketika negara sudah nggak sanggup, ini kan beritanya negara kita coba adem-adem, tapi tetap saja beritanya kan nggak adem. Udah kolab Pak ini. Negara udah nggak sanggup bayarin rumah sakit, hotel udah nggak sanggup. Vaksin lagi nih, nggak sanggup udah. Ditambah ada tikus-tikus yang menari di atas penderitaan vaksin ya. Kita sebut aja mereka tikus ya, nggak usah politikus. Ini agak berbahaya ini. Di mana nanti negara-negara di dunia sudah lost semuanya karena hutang. Nah, inilah seperti terjadi di masa Rasulullah 3 tahun nanti 3 tahun. Setelah itu baru muncul 40. Ada di satu masjid mau sholat di daerah Syam. Mau sholat tiba-tiba Nabi bisa turun dari Babul Lut, namanya dalam hadis ini disebutkan dari Babul Lut. Dia ada di dalam riwayat ini. Indal manaratil bait, dia jadi imam. Enggak, kenapa? Al-Mahdi lebih pantas jadi imam. Loh kok bisa? Nabi Isa ini kan makhluk ruh. Gelarnya apa? Ruhullah. Gelarnya Nabi Isa. Pewaris para nabi. Ulama ini pewaris Nabi A, Nabi C, Nabi V. Tapi ada satu waris yang belum lengkap kecuali Imam Mahdi lah pewarisnya yang lengkap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa enggak berani dia jadi imam. Dan Nabi Muhammad sudah menurunkan derajat semua nabi yang turun setelah dia. La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelahku. Jadi Nabi Isa ketika turun pangkatnya bukan nabi walaupun beliau seorang nabi. Dia jenderal bintang 4 tapi jabatannya udah nggak ada, kira-kira gitu. Paham ya? Nabi Khidir jenderal bintang 4 tapi jabatannya udah nggak ada. Dia sebagai Wazirul Mahdi, Wuzaraul Mahdi, penasehat Imam Mahdi. Kenapa? Imam Mahdi itu pewaris lengkap sempurna, sangat sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok Nabi Isa bisa bunuh? Selama ini nggak bisa terbunuh. Ada rahasianya. Rahasia itu belum boleh dibongkar. Ya, ada di beberapa kitab disembunyi-sembunyikan. Ya, nyempil-nyempil ada. Kenapa? Dajjal yang sangat sakti mandraguna itu tidak terbunuh-bunuh, nggak mati-mati. Ada rahasia dia dan ada kelemahan dia. Nah itu rahasianya dipegang oleh mereka ya, para aulia-aulia Allah itu. Jadi kita sabar-sabar aja Pak ya. Jadi ke depan mohon maaf, ini bukan kabar gembira. Jangan berharap virus ini hilang. Jadi jangan berdoa, ya Allah angkat virus, itu nggak sopan. Allah menghendaki virus ini berkembang untuk menguji kita semua. Panik, musyrik atau bagaimana? Semoga kita nggak panik, semoga kita tidak musyrik. Nanti tambah ke depan tambah sulit Pak, tambah sulit. Yang nggak sanggup minta wafat aja sebelum itu. Ya. Tapi yang mau berjuang, ayo minta panjangkan umur ya Allah,
jadikan kami berjuang dengan Imam Al-Mahdi, pewaris engkau di akhir zaman. Amin. Mau Pak ya? Maulah. Tapi ada satu kata kunci, nanti kita bahas di bab Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi itu? Al-Mahdi sekarang udah muncul belum? Ini saya sering ditanya mengenai sosok namanya Muhammad Al-Qasim Al-Bagistani. Ini kita jawab sekarang Pak ya. Muhammad Al-Qasim ini salah satu orang yang bening kolbunya sehingga mendapatkan mimpi-mimpi yang bagus. Nabi mengatakan bahwa ru'yal mu'min ya, juz'un minan nubuwah. Mimpinya seorang mukmin itu menjadi satu bagian dari waris kenabian. Oke? Itu penandaannya bukan mimpi. Imam Mahdi itu persis seperti Nabi Muhammad SAW. Waktu kecilnya dibeleh dadanya oleh Jibril. Pasin aja semua, apa yang kejadian pada Nabi Muhammad, kejadian sama beliau, udah gitu aja Pak. Nabi Muhammad dibeleh gak? Dadanya, dibersihin gak? Tanya aja Muhammad Al-Qasim, dibeleh gak dadanya waktu kecil? Asli oleh Jibril gak? Gitu. Kalau enggak, berarti bukan beliau Imam Mahdinya. Beliau hanya mengabarkan. Beliau dapat sinyal. Gitu. Kan beliau nggak pernah ngaku sebagai Al-Mahdi sekarang ya. Karena dia ngaku udah ketemu Allah ribuan kali, ketemu Nabi ribuan kali kan. Ya nggak ada masalah sama kita. Itu mah dikit. Abu Yazid Al-Bustami setiap hari 70 kali ketemu Allah. Itu biasa ditulis di kitab, itu nggak ilmu yang tinggi, biasa aja. Kalau dihitung udah pintar sama orang, dongeng lagi ente gitu. Apa kata Abul Abbas Al-Mursi, murid Imam Abul Hasan Syazili, gurunya Ibnu Athaillah Sekandari pengarang Al-Hikam, yang kitabnya kita ganti hari ini dengan Sunan Abu Daud. Ya, requestnya antum tuh Mas Adit tuh ya. Apa kata Abul Abbas Al-Mursi? Kalau aku tidak memandang Rasulullah setiap detik, setiap nafas, maka aku kafir. Enggak, jadi ilmu maqadir, ilmu masa depan, itu baru satu pencirian Imam Mahdi. Dan tentara Al-Mahdi sama. Mimpi-mimpi begitu biasa Pak Mawali. Wali Allah itu biasa ngelihat masa depan. Biasa itu. Bahkan lagi zikir jaga, ngelihat tuh biasa. Dan itu bukan halu, asli. Karena bagian dari hadis Nabi tadi. Jadi jangan merasa kaget gitu. Abu Thalib ditegur oleh Bukhairah. Apa kata Bukhairah? Abu Thalib, kenapa ente bawa ini anak? Hazal ghulam nabiyun, ini anak Nabi. Abu Thalib udah ngerti bahwa Nabi Muhammad itu Nabi. Itu sebabnya saya meyakini Abu Thalib ini mukmin. Ya, ini akidah Ahlussunnah loh Pak ya, bukan akidah Syiah ini. Di akidah Ahlussunnah. Kita mengikuti salah satu murid dari Syekh Zahid Al-Kautsari, Syekh Al-Hasan kalau salah namanya. Dan beberapa ulama-ulama yang lain. Jadi Abu Thalib mengerti ini Nabi nih. Oke? Karena dia mengerti ini Nabi, apa kata Bukhairah? Jangan bawa ini orang. Kalau ketahuan ada tanda nubuat dalam dirinya, yaqtuluhul Yahud, akan dibunuh oleh Yahudi yang sekarang kita sebut Zionis. Dibunuh pasti Pak. Ya mungkin sekarang adalah sosok Musa bin Sam'un yang kemudian disebut Samiri, yang dulu Nabi Musa tidak punya hak mengeksekusinya karena dia tahu yang punya hak eksekusi adalah umat Nabi Muhammad. Itulah sebabnya Nabi Musa berdoa, ya Allah jadikan aku nabinya umat Muhammad. Enggak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana? Kalau gitu jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Maka nanti akan ada pewaris Nabi Isa di kalangan umat Nabi Muhammad. Jadi ulama tapi batin dia mewarisi Nabi Isa. Melalui orang inilah Nabi Musa berjuang. Kira-kira begitu. Nabi Musa di alam lain, dia di alam nyata. Dan saya tutup dengan sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi SAW ini juga ada dalam riwayat yang sahih, mengatakan, iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Seandainya Dajjal itu keluar, lalu aku bersama kalian, fa ana hajijuhu dunakum, maka aku yang langsung menjadi hujjah yang akan menjaga kalian, menyelamatkan kalian. Wa iyakhruj, tapi kalau dia keluar,
Walastu fikum, aku tidak ada bersama kamu. Nah, ini kata-kata kunci nih Pak. Famru'un hajiju nafsi. Apa kata Nabi? Jika dia keluar, aku ada bersama kamu. Itulah Al-Mahdi Pak. Ya. Itulah yang disebut Al-Mahdi. Yahruj fa'ana wa ana fikum fa'ana hajiju. Jika dia keluar, aku bersama kamu. Jadi jangan sembarangan nyocok-nyocokin Imam Mahdi, jangan ya. Imamnya bukan siapa namanya. Itu dua hal yang berbeda loh. Beda loh Pak ya. Siapa dengan apa? Insya Allah ingetin saya nanti Mas Adit, kita akan bahas ke sana. Ya. Nanti kita tetap merujuk ke Sunan Abi Daud, dan saya pernah membuat daurah itu di Riau, full berbahasa Arab, dan tidak diposting ya. Tidak diposting oleh teman-teman di sana. Baik, lebih kurang itu Pak. Saya rasa cukup. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini super menarik Pak Ustadz, terima kasih atas kupasannya. Semoga kita tunggu seri selanjutnya. Ya. Pertanyaan saya pertama, bahwa kisah ini atau proses runtutan yang akan terjadi berdasarkan tinjauan sunnah ya. Ini semoga kita terhindar dari fitnah Dajjal. Pertanyaannya adalah, apa yang kita harus lakukan ya? Dengan melihat, dengan kita mengetahui ini, kemudian apa yang kita harus terkait dengan Samiri tadi tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Kemudian dia takut kalau Nabi Isa turun. Artinya dia tahu bahwa dia tidak membunuhnya. Jadi artinya tadi, apakah ini tidak menselisihi bahwa ayat yang mengatakan bahwa penciptaan Adam dan Isa itu sama? Ya, baik. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Bagus. Terima kasih. Itu aja dulu Pak Ustadz. Pertanyaannya Pak. Alhamdulillah. Yang pertama, kalau udah begini ceritanya kita mau ngapain gitu ya. Nabi pernah berkalam, tapi jangan dipahami secara harfiah ya. Man hafizah ya, asyara ayat min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Ini satu versi, tapi di versi kedua awakhir. Siapa yang hafal, Hisam yang lebih sahih. Apa itu? Awakhir. Akhir surat Al-Kahf. Ya. Khawatim, ya, khawatim surat Al-Kahf. Penutup surat Al-Kahf. Jadi 10 ayat terakhir. Ternyata intinya, coba Bapak lihat, inti dari surat Al-Kahf itu ayat terakhirnya Pak. Siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah, ya, kemusyrikan apa? Karena masalah lalu 3 tahun Pak lamanya. Maka ketika dia muncul 40 hari pertama itu, disitulah kemudian orang banyak menyembahnya. Karena dia tebar itu benih padi, langsung tumbuh. Maka mulai sekarang rajin-rajin puasa Pak. Dari sekarang kurangi makan. Kurangi hajat untuk makan. Ini orang lupa kalau dia punya sisi rohani yang gak pernah makan dan meyakini itu. Jadi Bapak biar gak ragu, ada namanya teknik jamak. Teknik jamak itu kalau ketika hadisnya 2, amalannya jadi 2-nya. Baca 10 sama baca 10 awal 10 akhir. Lebih cakep lagi baca dari awal sampai, karena Ashabul Kahf, cerita di surat Al-Kahf itu cerita akhir zaman, semua berulang. Ya'juj Ma'juj, Nabi Khidir berulang semua Pak di situ. Ya, silakan dibaca, direnungi setiap hari Jumat. Ya. Kalau dia mengerti ayat ini, merasuk ke dalam dirinya makna itu, insya Allah itu jadi benteng dia nanti. Tapi Nabi kasih tahu, jika kamu mendengar Dajjal keluar, menghindar. Falya'ni anhu, menghindar darinya. Jangan merasa sok-sok hebat. Yang selamat nanti cuma anak kecil Pak. Anak kecil yang sekarang ada di Al-Quds. Yang nanti ketika dia disembelih, hidup lagi, nggak mati-mati. Apa kata dia?
saya tambah yakin bahwa kamulah yang disebut oleh Nabi kami Muhammad SAW. Engkaulah Dajjal. Kabur Pak Dajjalnya. Lalu apa hubungannya dengan Nabi Isa? Dia mengira Nabi Isa sudah dibunuh. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, disebutkan, inni rafi'uka, aku mengangkat engkau. Baru Dajjal ngeh, oh belum mati ya. Itu dia. Jadi dibuka lagi suratan takdirnya. Terus yang terakhir tadi apa Pak? Sayyiduna Isa, ada ibu tiada ayah. Beda Pak. Tapi dari ketiadaan menjadi ada sama. Khalq secara basyariah. Karena kalau versi surat Shad, inni khaliqun basyaran min tin. Aku ciptakan sisi manusiawi. Adam, siapa lagi tadi? Isa, Hawa, kita sama semua. Tapi secara ruh itu beda. Itu beda ya. Maka Nabi Isa, karena beliau makhluk rohani murni, beliau tidak menyebut Nabi Muhammad, beda dengan Nabi Adam. Beliau menyebut Ahmad namanya. Nabi Isa karena dia ruhullah, dia memandang itulah Ahmad. Itu yang akan keluar namanya nanti Muhammad. Dalam hadis dikatakan, Nabi Muhammad bersabda, namaku di dalam kitab-kitab terdahulu, Injil atau Taurat itu Ahyad. Artinya sama, terpuji. Gitu ya. Jadi gitu Pak, jadi ini bukan satu hal yang berbeda, cuma dia perbedaan ibarah saja ya. Ya, ada lagi? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ya. Jadi nggak rame-rame amat kan, jadi boleh panjang. Boleh. Kalau rame malah saya yang takut Pak. Ntar jadi dianggap buat kerumunan lagi kita. Ya. Alhamdulillah kajian yang sangat-sangat menarik. Dari lebih yang detail mengenai Gelap hadis gulita. malam yang gelap yang berkepanjangan tersebut. Itu Ya, yang pertama. Yang kedua, dari penjelasan Ustadz menjadi sesat. Karena tadi Samiri mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dia bisa mempunyai kemampuan melihat alam gaib dan juga mempunyai ilmu yang canggih istilahnya. Tidak meyakini sunnah-sunnahnya. Yang pertama, kita juga disuruh pakai masker, tidak bisa tersenyum. Maksudnya senyum itu kan sunnah Nabi. Lalu yang kedua juga kita sholat berjarak. Jadi seperti ada pengetahuan yang dia mengetahui bahwa cara untuk memisahkan umat muslim daripada sunnah-sunnahnya itu kok seperti mirip dengan cara-caranya dia menyesatkan umat Bani Israel zaman dahulu. Nah bahkan Masjidil Haram sendiri yang Nabi Muhammad SAW pernah kita dengar dari guru kita Habib, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah melarang orang bertawaf di Masjidil Haram baik siang ataupun malam. Sekarang terjadi, dilarang dan dibatasi. Nah apakah betul ini suatu kebetulan atau emang ada penjelasan ilmiahnya bahwa ya memang ini hanya Samir yang mengetahui teknik-teknik atau ilmu pengetahuan yang canggih yang bisa memisahkan umat dari ajaran nabinya sendiri gitu. Taib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini antara ilmiah dengan cocokologi gak mirip-mirip Pak. Jadi kita harus hati-hati bener. Gak boleh tergelincir di sini. Yang pertama tadi tentang, lupa lagi. Hadis akhir zaman malam yang gelap berkepanjangan. Itu pertanda bahwa secara harfiah saja dulu, nggak usah secara maknawi, akan ada masa tidak ada energi sehingga kita punya cahaya gini Pak, nggak ada. Gelapnya. Bapak masih ingat gak zaman-zaman dulu Pak, masih muda, masih kecil. Itu rasanya kalau malam tuh lama nggak? Lama sekali. Saya walaupun di kampung saya itu orang udah punya listrik, tapi saya kan di pojok Tanjung namanya, kita nyebut Tanjung. 500 meter kuburan Pak. Jadi rumah kita satu doang di situ. Yang lain udah dapat, tapi tiang listrik gak bisa masuk ke tempat kita. Ketika orang-orang udah punya listrik, saya gak ada. Itu setiap kali malam saya kalau baca buku tuh ya sedihnya kalau bukan main.
Pakai kondisi seperti itu, ditambah kondisi psikologis. Ini kapan berakhir? Jadi 40 hari, 40 malam itu nanti, itu nggak ada lagi tuh cahaya. Bahkan 3 tahun yang paceklik itu udah mulai Pak, udah mulai susah makanan, susah energi, orang mulai perang di mana-mana, perang bunuh-membunuh. Ya, sebelum itu terjadi, nanti banyak ulama-ulama jadi khawarij. Berarti dia bukan ulama beneran toh. Kafir mengkafirkan, bunuh membunuh, caci mencaci. Jadi sekarang caci mencaci ini awal Pak. Ini awal munculnya tentara-tentara Dajjal. Ngorok ulama-ulama waliullah. Jadi jangan heran nanti Pak. Sekarang kalau ada kelompok kepercayaan habaib, hati-hati. Hati-hati itu. Itu udah awal-awal itu muncul. Padahal Nabi menjamin bahwa keturunannya pasti selamat, pasti ada. Pasti langgeng. Dan itu sebenarnya ilham-ilham setan yang dikirim oleh Dajjal. Dajjal ini kan tahu bahwa Al-Mahdi itu keturunan Nabi Muhammad, maka sikat aja semua keturunan Nabi Muhammad. Hati-hati Pak ya. Kita mengaku keturunan dia, ya kan, wallahu alam. Jadi itu terjadi ketika musim semua nanti menua. Jadi cerita bahwa kan ustaz akhir zaman udah banyak cerita ini. Ini ada benarnya, cuma yang nggak benarnya cocok logi tentang Imam Mahdi yang dari WA Yaman itu nggak benar itu ya. Kemudian Dukhon 2 tahun ini kan mereka mewaswaskan umat ini, itu yang nggak benar. Mereka cabut saja sedikit cocok logi itu udah lurus, bingung. Habaib dari dulu yang jidatnya lebar banyak, yang hidungnya mancung banyak. Jadi kalau pencirian Imam Mahdi zahir lewat antum. Pencirian Imam Mahdi itu bukan lewat itu, tapi lewat yang tadi. Iyakhruj wa ana fikum fa ana. Kelihatan Pak. Kalau sekarang obral beliau Al-Mahdi ya lewat, dibunuh tar. Ya, yang aku Mahdi jadi tangkap-tangkapin sekarang enggak. Minimal disidang sama MUI, sama Jawa, macam-macam lah. Terus yang kedua tadi tentang adakah ini memang agenda dari Dajjal, orang sholatnya udah pisah-pisah gitu ya, pakai masker, padahal kita harus senyum. Jangan jauh ke sana. Jangan ke sana. Nanti antum tengkar sama Pak Dokter nanti. Penanya pertama, mak kedua ntar tengkar Pak. Ini itu kalau versi usul fikih dan fikih disebut dengan sadduz zari'ah. Apa arti sadduz zari'ah? Sad menutup, zari'ah di UTG gitu. Maka kita hormati orang-orang yang pakai masker di tempat yang bermasker. Di luar itu ya sudah nggak apa-apa. Ada beberapa masjid nggak ada pakai masker Pak, biasa-biasa aja. Tapi mereka di sana mati juga tiap hari biasa aja. Tiap pagi dengar innalillahi wa inna, emang ada kok. Kita mau kasih tahu virus ini ada. Baik secara zahir ataupun secara batin itu bisa dilihat. Nggak bisa begitu ya. Nggak tahu tekniknya, nggak tahu jeroannya. Spirit yang ada pada COVID jangan coba-coba ya. Itu ilmu-ilmu para wali itu. Yang sekarang Allah masih sembunyikan Pak. Wali itu kalau lengkap sudah rukun imannya. Ini baru COVID loh Pak ya. Nanti ada zaman kelaparan, ridho enggak? Serius nih. Ingat-ingat lah ya kalau umur kita panjang, ada masa nanti susahnya bukan main. Siap enggak? Katakan rodi itu bila pegang perut nanti hilang Pak laparnya insya Allah. Nanti yang kenyang itu ruhnya, sisi rohaninya yang kuat nanti insya Allah. Nah nanti ada masa namanya. Tapi saya meminta juga tolong para dokter, hormati juga ulama yang mengajarkan doa-doa, zikir-zikir. Ya. Karena mereka memandang yang tidak dipandang oleh dokter, semoga dokter memandang yang tidak dipandang oleh ulama. Saling menghormati. Ya Pak Dokter ya, sepakat ya? Baik. 6:30 Pak, kesemangatan kita. Satu lagi Ustaz. Di mana nih? Oh ya, silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kami terinspirasi bahwa tadi Ustaz menyebutkan dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah ada kemerdekaan dengan situasi yang sulit dan suatu harapan yang sangat baik. Dan kami juga pernah mendengar untuk masuk surga itu nggak cukup dengan ibadah yang kita lakukan, tetapi melainkan dengan rahmatnya Allah. Rahmat Allah. Nah, dan Nabi Muhammad juga tidaklah diutus kecuali sebagai rahmat.
Nah, dalam situasi yang kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, kejadian yang beraneka ragam dan sulit untuk diprediksi, apa makna dari rahmat Allah itu, bagaimana pengaplikasian daripada rahmat Allah, dan bagaimana juga cara kita supaya mendapatkan rahmat Allah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kolbu ini, Pak. Makasih Pak pertanyaannya. Nabi disebutkan tidaklah engkau diutus kecuali rahmat bagi alam semesta. Tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah SWT, hadis Bukhari. Lalu Allah menyebut dirinya Rahman Rahim, sumbernya rahmat. Lalu apa aplikasinya? Kata rahmat itu yang membuat Bung Karno jadi wali, itu kata rahmat itu Pak. Bung Hatta jadi wali itu karena rahmat itu. Pejuang-pejuang zaman itu Allah angkat mereka jadi wali, Allah, kekasih Allah, tidak semua loh Pak ya. Karena kalam itu. Jadi jadi wali Allah itu gampang-gampang susah. Mengerti rahmat Allah, jadi wali. Ada wali diangkat jadi wali Allah, karena dia melihat ada anjing, kedinginan di tepi jalan, dia pakai jaket mantel yang zaman-zaman orang Arab dulu. Dia keluarkan itu, dia lepas, diselimuti itu, si anjing. Dia kedinginan tapi anjingnya nggak kedinginan, dia selamatin di tempat yang berteduh. Allah angkat jadi wali. Maka bagaimana aplikasi rahmat? Orang yang ada nur rahmatullah dalam dirinya, dia tidak pernah putus asa. Satu, kejadian begini nggak pernah putus asa. Yang kedua, selalu husnuzon, baik kepada Allah, apalagi kepada Allah dan juga kepada makhluk. Saya mau tanya Pak, COVID ini buruk semua atau ada baiknya? Apa baiknya Pak? Jadi insaf, waduh bahasanya soleh banget. Kalau saya merasakan apa? Kalau nggak ada COVID, kita nggak bisa membahas tentang hal-hal yang harus dibahas semenjak hari ini, yaitu persoalan-persoalan ayat-ayat akhir zaman. Dan saya berguru lagi Pak. Jadi selama COVID itu saya berguru lagi. Walaupun gitu. Wah itu mahal itu Pak. Walaupun itu nyebelin juga kadang ya. Aduh, habis baca innalillahi lagi 5 kali sehari kadang. Ya. Bikin kita shock. Tapi itu bisa menghilangkan cinta kepada dunia. Ya. Tapi nggak sedikit juga yang lagi sakit tambah sakit dia dengerin Pak. Jadi husnuzon, apa kata Nabi? La yamutanna anukum illa wa huwa yahsunuzanna billah. Jangan kamu mati kecuali kamu berbaik sangka kepada rahmat Allah. Bapak tahu kapan mati? Bisa setelah ini, bisa besok, bisa lewat COVID, bisa tabrakan, bisa enggak apa. Ada teman kita, Ustadz, habis makan kecekuk mati Pak. Belum lama ini. Ada teman kita Ustadz, dakwah kemana-mana. Pulang sakit kepala, tidur nggak bangun-bangun. Nggak kena COVID ya, nggak ada kena COVID. Mati juga. Jadi Allah itu mematikan orang lewat COVID sama dengan mematikan orang. Jadi bagaimana caranya? Berbaik sangka setiap saat Pak. Ciri-ciri orang husnul khotimah, dia berbaik sangka. Oksigen kurang, orang ngelantur nggak Pak? Karakter buruk di dalam dirinya keluar semua. Semua kata-kata kasar, keluhan keluar semua. Tapi kalau di dalam kolbunya ada kebeningan, yang keluar nama Allah. Mumpung belum COVID Pak, tanam di kolbu ini rahmatullah. Bisikkan setiap hari, pagi sore. Nanti Bapak kalau oksigen ini Bapak hilang, apa namanya Pak kalau oksigennya berkurang? Saturasi oksigennya 90, 80, 70, 60. Yang keluar tetap nama Allah, Allah. Ini kayak Imam Abdul Mahdi. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la yazalu hadha ad-din qa'iman hatta yakuna alaikum 12 khalifah. Agama ini akan tetap teguh sampai memimpin 12 khalifah, semuanya disepakati oleh umat. 12. Dan 12 ini diperdebatkan apakah nanti turunnya ke Bani Alawiyin, Sayyidina Ali, atau nanti ke Bani Umayyah atau Abbasiyah. Karena pembahasannya panjang,
Kita skip aja dulu, ya. Nanti debat lagi ulama ahli sejarah yang pro Syiah atau pro ahli sunnah. Nah, kita menghindari itu, Pak. Menghindari perdebatan ini sementara, karena hadisnya waktunya tidak cukup. Hadis kedua membahas yang sama, sekarang hadis yang ketiga. Ini yang paling penting, karena judulnya tentang karakter atau tanda-tanda kedatangan Imam Al-Mahdi. Apa arti Al-Mahdi? Apa arti Al-Mahdi? Siapkan tentara Al-Mahdi, dan kalau umur panjang nanti mereka berlanjut, kalau tidak maka hiburnya gimana? Allah tidak akan pernah membiarkan bumi kosong dari kekasih-kekasihnya, karena kalau nggak ada lagi kekasih Allah, kiamat bumi. Al-Mahdi belum muncul, Dajjal belum muncul, Ya'juj Ma'juj belum muncul. Ini kalau tidak faham hadis ini dengan baik, kacau. Dikira Ya'juj dulu dari Nabi SAW. Nah, ini hiburan juga buat kita, biar nggak galau-galau amat, Pak. Tiap hari dengerin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak tahu malam ini, mungkin besok ada yang diambil Allah, kita nggak tahu. Jangan takut, Pak. Kalaupun diambil, minta, ya Allah, kalau engkau ambil tolong husnul khatimah, ya. Kalau tidak engkau ambil, tolong hidupkan kami, mempersiapkan diri kami untuk bertemu engkau. Jadi nggak ada takut orang beriman itu. Ustadz, anak istri saya gimana? Lah, tenang aja, ya. Nabi Isa nggak ada bapaknya, hidup. Ya, ada nggak bapaknya? Hidup. Imam Bukhari yatim, Pak. Tulis satu hari Imam Mahdi belum keluar, la tawwalallah dzalikal yaum, Allah akan panjangkan hari itu, hatta yab'atsa fihi rajulan minni, sehingga Allah mengutus. Kalimatnya mengutus lah, Pak. Jadi Al-Mahdi itu utusan, ini kata kunci. Al-Mahdi, seseorang dari keturunanku, min ahli baiti, ini pencirian pertama dari ahlu baitku. Maka pembenci ahlu bait Rasulullah, silakan Pak, kita benci dengan atau nggak sepakat dengan politik fulan, dengan politik fulan. Ini kan habaib lagi pecah nih, ada yang pergerakan ini, ada yang pergerakan ini. Udah, itu biarin, itu hak mereka, kan mereka juga manusia. Mereka emang nggak boleh beda politik, kan boleh-boleh aja. Antum boleh berbeda politik dengan aneh, boleh. Aneh juga boleh toh. Jadi jangan pernah paksa kita ikut politik antum. Sebagaimana kami tidak boleh memaksa jamaah ikut pikiran politik kami, karena politik itu ra'yu, pemikiran murni, bukan dari Allah. Boleh berbeda kita, jangan paksa. Walaupun kita beda dengan para habaib, para zuriat Rasulullah, tapi nggak boleh kemudian meragukan bahwa mereka ini punya nasab kepada baginda Nabi SAW. Mungkin mereka ada yang mewarisi nasabnya saja, ada yang mewarisi nasab plus akhlaknya, itu aja bedanya, ya. Iwati ismuhu ismi, iwati maknya dan namaku. Dalam bahasa Arab nama itu ismun, isim itu berbeda dengan nama dalam bahasa kita. Ismun itu maknanya, kata Imam Al-Bajuri dalam syarah dan hasyiah beliau, al-wasam wal-ulu was-sumu, tanda dan ketinggian derajat. Jadi kalau diterjemahkan versi ilmu bahasa, waktu mudanya, kecilnya sudah dibedah dadanya, lagi sadar, bukan mimpi. Oke? Berarti dia tahu nggak dia Mahdi? Dia tahu, tapi Allah buat orang tidak sadar, karena nggak mungkin Imam Mahdi atau yang akan menjadi Mahdi itu seorang yang ember, bisa dibunuh, Pak, nanti. Seperti Buhairah mengatakan, hei Abu Talib, jika engkau bawa ini anak ini nabi, jika ketahuan bahwa dia seorang nabi, padahal nggak ada ember. Abu Talib nggak ember. Seorang Muhammad bin Abdullah muda nggak ember, nggak pernah ngaku saya nabi. Tapi orang-orang ahlul kitab yang ngerti kitab, kalau sekarang ya ulama lah yang jago-jago baca kitab, yang aneh-aneh, yang unik-unik, itu akan mengenal dengan keilmuan mereka, itulah Al-Mahdi. Jadi nggak mungkin di luar jalur ulama yang mengerti hadis, ulama yang mengerti ilmu akidah, dia pakarnya ilmu umum, nggak mungkin mengerti ilmu ini. Background Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, maka dia tahu pencirian Al-Mahdi. Kenapa?
Yesus alias Nabi Isa, apa katanya? Inni mubasyirun birrasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat Shaf. Aku, ya, nanti di akhir zaman, ini gak lama lagi Pak. Kenapa kita bilang gak lama? Karena hadis berikutnya mengatakan apa? Si Al-Mahdi yang namanya, isimnya, tanda-tanda dan ada pencirian nama yang zahir, ciri fisik yang zahir. Fisik yang zahir, nama yang zahir itu setelah islah. Apa arti islah? Allah benerin itu. Jadi Al-Mahdi itu sekarang belum diislah Pak. Belum diislah. Belum dibenerin fisik. Saya jidatnya lebar, hidung saya mancung. Ini kan tinggi Mahdi. Kalau begitu berapa banyak habaib, profesor dari dulu jidatnya lebar, hidungnya mancung, irung mancung, kata orang Sunda ya. Gimana? Enggak, itu pencirian zahir. Di sini ada nanti di belakang setelah diislah. Kekeliruan orang-orang hari ini mencari Al-Mahdi, pencirian yang zahir. Kalau begitu Muhammad bin Abdullah berapa orang punya nama begitu? Nama Nabi ada 313 yang kita bisa akses. 313 loh Pak. Bukan hanya Ahmad, Muhammad, Mahmud. Ada Aqib, ada Mahi, ada Khatim, ada Fatih. Tadi dikira Khalifah Sultan Muhammad Khan alias Muhammad Al-Fatih. Enggak, bukan beliau, kan bukan zuriat Nabi beliau. Apa penciriannya tadi? Bukan nama KTP, bukan nama paspor, bukan nama pemberian ayah, bukan. Itu sumu wal alam al-wasam, ketinggian derajat dan tanda-tanda yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Oh Ustadz, saya mimpi. Lah kalau antum mimpi, aneh mimpi juga. Apakah Anda Al-Mahdi? Enggak, bukan mimpi penandanya. Betul, mimpi pertama Nabi itulah wahyu pertama. Jadi Nabi itu suka menyendiri sejak kapan Pak? Sejak menikah atau sebelum menikah? Sebelum menikah udah suka menyendiri. Tapi Ru'ya itu bukan hanya mimpi, tapi bisa visualisasi. Beliau melihat di alam sadar dan bawah sadarnya. Ini yang bisa menjelaskan orang-orang psikolog dan ahli neurologi. Bahwa ada sadar, alam bawah sadar, ada supranatural, ada supernatural. Supernatural inilah alam hakiki di dalam diri kita. Yang dulu disebutkan oleh Nabi. Ar-ru'ya juz'un minan nubuwah. Mimpi yang begitu yang dari Nabi. Warisan kenabian, jadi nggak semua mimpi. Coba bayangkan, mimpi ketemu Allah aja bisa halu Pak. Ada yang nggak mimpi? Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Kutub Rabbani, Syekh Abdul Qadir, itu dalam keadaan jaga ketemu Allah. Tapi, ya Rabb, boleh dong buktiin kalau engkau Tuhan. Beliau sudah tahu itu Allah. Gimana caranya? Ya gimana cara menghidupkan sesuatu yang mati? Apa kata Allah? Awalam tu'min? Kamu gak percaya? Ya Rabb, aku percaya, tapi biar hati itu tenang. Liyutma'inna qalbi, supaya hatiku tenang. Itu boleh dites begitu Bu. Ada ilmunya, ilmu akidah. Maka Nabi Ibrahim itu disebut ummah Abu Tauhid, baginda Rasulullah SAW. Di sebanyak wali-wali di dunia mimpi ketemu Nabi, terus di antara mereka siapa yang wali? Siapa yang Mahdi? Kan bisa aja diklaim Pak salah satunya Mahdi. Maka nggak cukup tanda-tanda itu. Harus ada yang kedua. Ism maknanya sumu, ketinggian ilmu. Ilmunya sangat tinggi. Maka di kitab ini disebutkan bahwa 4 pencirian Khatmul Aulia. Khatmul Aulia ini puncak kewalian di akhir zaman. Nih kita bagi aja Pak ya, biar clear masalahnya. Tapi nggak alam semesta, bukan pakai mimpi Pak. Dia kalau ngelihat antum nih tahu, oh kamu ruh, kamu dulu si anu.
Hanzalah ketemu Salman, Salman ketemu sahabat. Apa kata sahabat ini? Kamu kok tahu saya? Apa beliau belajar ke Mekah, itu ketemu seorang syekh, langsung disebutkan nasabnya. Kamu anak sianu, pada baru pertama ketemu. Itu pencirian wali. Ini baru satu, berarti dia wali nih, wali yang tinggi, ulu, sumu, punya kualitas yang tinggi. Dia tahu ya namanya ruh yang ada di Nabi, ya'rif bi annahu nabi qabla al-ba'si. Nabi itu tahu bahwa dia nabi sebelum dia dimasyhurkan oleh Allah. Al-Mahdi juga tahu. Enggak tebak-tebakan, Pak. Ini keselamatan dunia, enggak main tebak. Harus detail, Pak, harus detail. Orang milih presiden, gubernur, wali kota, bahkan milih takmir masjid aja harus hati-hati. Benar enggak? Selamat pensiun, Pak Bambang. Kok nyambungnya ke sono ya? Harus ada pencirian ilmu ini. Ini baru ilmu pertama, Pak. Saya belum bacakan ilmu kedua, ketiga, keempat ya. Bisa mundur semua yang aku Imam Mahdi sekarang. Itulah ilmu yang disembunyikan Nabi di kolbunya. Maka beliau ngomong, kuntu nabiyyan wa adam munjadilun baina ma'in wa tin. Hadis Imam Al-Hakim disahihkan oleh beliau. Aku ini sudah nabi dulu. Kalian belum ada, Nabi Adam juga belum ada. Itu nabi di alam mana itu, Pak? Nah, ini yang disebut alam azaliyah atau alam ruh. Apa ulama kita beda pendapat mengenai nama alam ini. Karena kalau ahli akidah, azali nggak disebut alam. Tapi kalau versi ilmu hakikat itu disebut alam. Ya. Karena alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Gimana, Pak? Tegang, Pak Bambang. Lalu ada pencirian berikut ketika muncul Al-Mahdi. Jadi kapan Al-Mahdi muncul? Al-Mahdi itu penciriannya yamla'ul arda qista, akan memenuhi bumi dengan keadilan. Wa adla, ya sama artinya, kama muliat zulman wa jawra, sebagaimana sebelum dia dibangkitkan oleh Allah, diislah oleh Allah, ditampilkan oleh Allah. Allah yang nampilin, Pak, bukan orang, bukan jamaahnya. Allah yang tunjuk, ente Mahdi. Itulah yang disebut ala minhajin nubuwah. Gak bisa zulman, kezaliman, jawra. Ini bukan negara loh, Pak, dunia, bumi. Apalagi Bapak hitung orang main vaksin, ya enggak? Udah jelas kita susah main dana pandemi, Masya Allah. Udah jelas begini masih korupsi itu pemimpin ahli ekonomi. Orang ekonominya nggak yakin, Pak, 5 tahun ke depan bisa pulih. Apalagi ahli ma'rifatullah yang dia mengerti pergerakan kudrat iradat Allah. Mereka ngerti ujung ini nggak ada ujungnya. Ujungnya cuma Dajjal keluar 40 hari, Al-Mahdi bersama Isa membunuh Dajjal. Udah selesai masalah. Baru muncul daulah ala minhajin nubuwah, negeri gemah ripah loh jenawi kata orang Jawa itu ya. Tapi bukan hanya di sini, pusatnya nanti di Mekah, pusatnya nanti di Madinah. Apa yang dilakukan ketika bumi ini dipenuhi semuanya? Benar gak? Ini udah sepakat nggak kalau pandemi ini ada orang yang buat? Sepakat nggak? Mungkin nggak virus tiba-tiba sendiri? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Adakah sesuatu di dunia sengaja? Ya mungkin. Tanya sendiri sama teman-teman kita, orang-orang yang ahli kesehatan, ahli kimia. Nggak ada. Ya. Nggak ada ceritanya kera jadi manusia, kera melakukan observasi atau melakukan eksperimen ke dirinya sendiri. Bisa nggak? Mesti ada yang bukan kera, yang bukan manusia intervensi terhadap wujud itu. Baru kita percaya ada namanya evolusi. Kalau nggak, kita nggak percaya. Apalagi urusan beginian. Sekarang itu nggak sanggup beli vaksin, kita masih sanggup, Pak, walaupun ngutang. Utang, Pak, udah bangkrut kita udah. Jadi kalau dihitung-hitung bangkrut. Cuma nggak tahu ini psikologi orang-orang ngurusin negeri ini, nggak tahu siapa yang bisikin. Jangan buat panik, jangan panik, bener sih. Cuma kita harus tahu juga sebenarnya apa yang terjadi sekarang, kita harus tahu juga. Tapi jangan sering-sering tahu. Jadi enakan jadi orang yang pura-pura sama. Itu nama pencirian
dia dan ilmunya, nggak mesti nama bapaknya. Jadi hadis yang mengatakan sama mirip namanya dan nama ayahnya itu kurang kuat. Yang kuat adalah menurut penelitian saya itu yang tidak tersisa di bumi ini kecuali satu hari Allah akan panjangkan, lalu Allah utus rajulan min ahli baiti, dari ahlu baitku. Jadi tolong cintai ahlu bait, jangan benci ahlu bait. Priyadi ya nggak masuk pak. Apa kata Nabi? Ini bisa untuk menyatukan Al Hasan awal Husain. Wah ini ada Habib nih. Antum asegaf ya Habib ya. Masya Allah nuhibbukum ya. Semoga kalau beliau cinta sama kita, kita nanti tergadai pak. Beliau bilang, ya Rasulullah, wahai jidku, itu orang cinta aku karena cinta kepada engkau. Selamat pak, insya Allah. Jadi habaib itu yang mahal bukan darahnya semata. Ada habaib beda-beda aneh-aneh, itu urusan mereka ntar. Hakimnya langsung Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Hasan Husain nanti langsung ngurusin. Kita nggak usah ngurusin, takut kualat kita. Ya, kalau beda boleh nggak? Boleh. Saya banyak kok beda dengan beberapa habaib. Keturunan Sayyidah Fatimah ada Hasan, ada Husain. Maka jam'u bainal ahadis, menggabungkan sekian riwayat. Al-Mahdi itu ayah ibunya campuran. Bisa ayahnya, ya ayahnya yang paling penting, campuran antara zuriat Hasan dan Husain. Selesai toh? Jadi kalau yang zuriat keturunan Hasan mengatakan itu dari babe gue Hasan, benar. Yang Husaini bilang hidung saya mancung, jidat saya lebar dikit. Nggak ada urusan, ya mau lebar selebar lapangan, nggak ada urusan. Ya. Zahirnya setelah diislah ketahuan nih, Al-Mahdi minni, Mahdi itu keturunanku. Ajlal, jidatnya nggak panjang pak, ya jidatnya nggak panjang pak, ya yang baru meninggal kiai kita ahli hadis, pintar sekali, itu jidatnya biasa aja. Jadi ini bukan urusan apa, ini pencirian zahir. Aknal anf, boleh diartikan hidungnya mancung dikit lah, bengkok dikit lah, ya. Yamla'ul arda qistan wa adwali, istilahnya Mahdi. Istilahnya Al-Mahdi adalah mi'raj rohaninya. Ya, baru dengar ya makna itu ya. Nabi ini kan, nabi-nabi semuanya punya hubungan spesial dengan Allah, disebut mi'raj. Maka disebutlah salatul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya mukmin. Ruhaninya naik. Maka kalau mi'rajnya seorang wali itu dalam solat itu lagi sadar atau lagi mimpi pak? Maka puncak kewaliannya Imam Mahdi ketika dia diperjalankan dalam solatnya, dia akan mengalami seperti yang Nabi alami, mirip-mirip. Solat di Al-Quds, naik ke atas, persis sama. Kalau belum itu terjadi, pastikan orang ini bukan Al-Mahdi. Ini yang paling mahal pak, ciri-ciri Al-Mahdi. Ini yang paling mahal ya. Apa itu? Islah semalam, artinya Allah perbaiki zahir dan batinnya dengan cara diangkat. Jika Nabi Isa diangkat, Nabi Musa perut ikan nggak ada lampu pak, tapi kolbunya Zinnun Yunus alaihissalam terang, maka dia zikir. Saat itu cuma ada engkau la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau siyah, atau apa itu maqam yunusiyah, merasakan Allah itu hadir berhadap-hadapan dengannya. Tidak mungkin, ini orang gak banyak percaya, gak apa-apa pak, bab tentang ini akan banyak orang meragukannya, tapi inilah yang sampai kepada kita bahwa Al-Mahdi diislah semalam, itu maknanya dimi'rajkan semalam. Jadi kalau belum dimi'rajkan, dan itu zahir dan batin, bukan hanya mimpi. Kalau mimpi kalahlah sama Abu Yazid. Abu Yazid mengatakan, aku mi'raj sehari semalam 70 kali. Biasa itu pak. Maka kalau ada orang mimpi ketemu Allah, ketemu Rasulullah, itu biasa, itu wali aja ya. Kalau disampai ke akhir zaman dan dia dijaga jalannya oleh Allah, mungkin dia jadi tentara Al-Mahdi. Jangan tinggi-tinggi kita menilainya ya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ada 2 menit. Saya khawatir orang sini sangat menghargai waktu ya. Pernah kita panjangin diprotes, Pak. Ustadz udah azan. Ya, kalau kita tersinggung kan gawat, ngambek tarane. Ya, insya Allah nggak tersinggung kok Pak ya. Nanti di pertemuan berikut kita akan bahas tentang sebelum kemunculan itu akan terjadi kematian khalifah. Apa makna kematian khalifah itu? Ya, insya Allah next di liqa yang berikut akan kita bahas tentang itu. Ya, hadis ini walaupun cuma 9 atau 10, tapi saya ya nggak cukup Pak. Kita buat daurah ini dalam bahasa Arab di Pekanbaru itu 2 jam. Ya, Allah. Harapannya semoga kita masuk ke barisan pejuangnya. Amin. Jangan GR dulu ya. Jangan GR. Biasa aja Pak. Maka tolong jangan terlalu percaya dengan konspirasi yang hoax. Ikutin, kan tubuh fisik aja. Sayyidina Ali ditusuk, gak masalah bagi dia. Cuma tubuh fisik kok, gak usah khawatir Pak, gak akan jadi zombie. Tapi saya belum vaksin Pak. Lagi nyari yang cocok. Karena vaksin yang A, kebanyakan kawan kita divaksin mati lah, horor juga kita. Walaupun kita tahu yang mematikan hanya Allah, tapi ya secara zahir, ya pikiran kita masih mencari-cari. Nanti kalau ada yang bagus kabarin saya Pak ya. Langsung kita sekeluarga mau vaksin insya Allah. Kita ikutin mainnya, nggak apa-apa. Seperti Nabi dulu ketika perang Hudaybiyah, bukan perang, belum perang. Dibuat MOU Hudaybiyah, 15 kilo lagi udah mau nyampe Mekah. Ditolak, Nabi terima atau enggak? Tapi ada yang nggak terima nggak? Ada, makanya wajar. Kalau sekarang vaksin nggak ada yang terima, wajar lah. Ini analog walaupun jauh, tapi bisa dipakai. Ya, jadi ngalah aja Pak sekarang kita. Mereka mau apa? Mau 1000 kali vaksin, ayo. Dengan bismillah kita ambil. Insya Allah tidak akan berefek buruk. Kalaupun wafat, wafat syahid. Karena orang yang kena pandemi, ridho, syaratnya 1. Ridho, rela dengan ketentuan Allah ini, dia mati syahid. Maka yang sudah ada keluarganya kena, gak usah sedih-sedih amat. Dia beruntung Pak, dia meninggal saat ini. Dia mati syahid. Coba antum nanti, barisnya cuma 2. Tentara Dajjal, tentara Al-Mahdi, nggak ada lainnya. Tentara Al-Mahdi sedikit. Apa kata Nabi? Nanti 73 golongan, cuma 1 al-jamaah. Jika umat manusia 7 miliar 7 miliar Pak ya, 73, kita cuma 1, berarti 1 banding 100 kali 73, kaliin 7 miliar, berapa nanti? Dikit sekali. Jadi kita nggak usah obsesi juga banyak-banyak jamaah. Nanti kalau banyak jamaah ujungnya ngumpulin fulus. Tentu wali juga kan? Kalau dia wali kan bisa nangani dia. Minimal orangnya hancur Pak langsung. Karena menyakiti wali adalah kehancuran awal bagi alam semesta. Mana ada li waliyan faqad azantuhu bil ard. Menyakiti kekasihku. Coba nih, Pak Bambang per orang, Allah nggak akan sia-siakan. Tapi sabar-sabar dikit. Jangan tergesa-gesa, jangan panik. Walaupun suara saya tinggi, tolong emosinya jangan tinggi ya. Wassallallahu ala Muhammad. Habis ini ada pertanyaan, habis azan? Ada 1 ya. Taib, sorban antum, sorban tentara ini ya. Tentara apa nih nggak tahu. Nanti Pak, karena 73 umat Nabi Muhammad, 1 bagian dari gerakan yang benar, Al-Haq Ta'ifah. Berarti 72 umat Nabi juga nggak? Maka pakaiannya tentara Dajjal nanti persis seperti pakaian tentara Al-Mahdi. Sama-sama bersorban, sama-sama berkopiah, baju-baju orang soleh. Maka nggak mungkin kita bergerak cuma dengan penciran zahir. Silakan pakai pakaian yang indah, tapi pelajari pakaian yang batinnya. Insya Allah kita tambah cepat menemukannya. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau kita di luar sana, hadis ini sahih hasan, yang dhaifnya sudah naik kepada hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hersi. Mau nanya, dari dulu saya masih mencari satu pertanyaan bagi saya. Istilahnya yang merasakan efek atau akibat dari nanti Dajjal tentunya mengalami zaman Imam Mahdi ini, apakah orang yang istilahnya biasa yang disebutkan dalam hadis ini, kapan keluarnya Mahdi? Kalau sudah kasratul haraj. Wakila mal haraj ya Rasulullah. Apa itu haraj? Haraj yakni
Al-qatl, banyak orang yang mati, terbunuh, baik dengan cara pembunuhan langsung ataupun lewat vaksin. Ini pembunuhan nggak Pak? Oh bukan Pak, hati-hati Pak. Kan dulu, oh canggih juga. Apa maling teriak maling? Kita nggak tahu ya. Apakah orang yang hidup dan mati? Tentu orang yang hidup, yang bertahan hidupnya, nggak mati karena COVID Pak. Karena COVID itu berjilid-jilid, versi WHO tuh, bukan versi saya loh ya. COVID ini berjilid-jilid Pak. Ini udah jilid berapa? Gelombang keberapa? Ini kan daerah tropis, subtropis sampai ke India udah. Eropa kan belum. Eropa mau masuk winter, wih menghantui itu Pak. Betul-betul menghantui. Eropa atau wilayah selatan belum lockdown kan? Ya, katanya masuk mall mau harus pakai PCR ya. Ya salam, hancur Pak ekonomi ntar. Ya. Pondasi alam suatu negara, nih coba lihat, pondasi satu negara. Kalau orang ekonom bilangnya apa? Karena virus, kena banjir, tapi nggak tahan kalau lapar. Lapar itu ujung-ujungnya duit tuh, fulus. Kalau sudah begitu, ini yang disebut di hadis tadi. Idza muliat al-ardu zulman wa jawra, ketika muka bumi semua negara sudah habis batas-batas negaranya. Kenapa? Karena orang sudah nggak menghormati lagi pemimpinnya di mana aja. Kenapa orang mikir makan sendiri Pak? Apalagi ntar kiamat. Kan banyak orang ngancam-ngancam kita. Tar saya bersaksi di akhirat bahwa ente ini orang sesat. Boro-boro di akhirat. Nanti aja nggak sanggup Pak kita mikirin orang. Nanti urusannya sendiri-sendiri. Kecuali antum bagian dari gerakan Al-Mahdi. Mungkin diselamatkan Allah. Saya juga, kita semua. Kalau kita cuma ngurus diri sendiri, udah soleh-soleh sendirian, sholat banyak-banyak, gak bisa. Ngurusin ini gak bisa dengan banyak sholat. Ini doang Cina, udah gak ada pantar orang, gak ada lagi respect sama pemimpinnya. Semua mau pemimpinnya disebut demokrasi, komunis, Islami, gak ada yang dianggap ntar. Itulah puncak zulman dan jawrah. Urusannya perut, keamanan. Orang kalau sudah lapar gimana? Berani bunuh orang nggak? Berani bunuh orang. Ini kalau kita melihat. Saya izin bertanya Buya terkait yang di lingkungan tempat kerja saya, di lingkungan keluarga saya menemui ada beberapa mungkin kawan atau rekan sahabat yang tidak mempercayai duriat dari Rasulullah SAW. Sementara di agama kita salah satu rukun iman itu yang mempercayai pada hari akhir. Okay. Dari yang tadi Buya ajarkan itu, apa hukumnya Buya untuk orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Rasulullah itu mempunyai keturunan atau tidak mempercayai duriah, dan bagaimana kita menyikapinya hal tersebut? Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lupa tadi ya, apakah yang mati ikut berjuang ya? Itu pertanyaan. Bukan hanya merasakan, kalau dia wali dia ikut berjuang Pak. Karena hadis Imam Bukhari mengatakan bahwa kalau ada para syuhada meninggal, dia minta kepada Allah, ya Allah hidupkan kami kembali. Kan nggak mungkin Pak reinkarnasi, mungkin nggak? Nggak ada kan reinkarnasi dalam Islam. Maka dia nanti akan membersamai pejuang-pejuang itu nanti. Karena para syuhada Allah kasih akses paspor dan visa, bisa masuk alam barzakh, alam nyata, surga, bolak-balik suka-suka dia. Syuhada itu kalau meninggal. Wali-wali apalagi. Nabi, wali, syuhada. Kalau ada orang yang tidak meyakini adanya keturunan Rasulullah hari ini, kalau saya husnuzon, berbaik sangka ya Mas ya, mungkin dia seperti saya dulu kan saya nggak percaya Pak, karena nggak tahu bahwa di hadis Imam Muslim disebutkan Al-Mahdi minni, min ahli baiti, min waladi Fatimah. 3 redaksi. Al-Mahdi di akhir zaman itu keturunanku, keturunan Fatimah. Kalau Nabi ngomong begini, ini jaminan nggak kalau ahlu bait zuriat Nabi hidup sampai akhir zaman? Ya, kalau babeh ente nggak tahu nasab ente, jangan salahin babehnya Nabi Muhammad. Oranglah cara Allah menjaga para zuriat Nabi. Maka carilah sekarang zuriat Nabi. Tanya nih Habib Segaf nih, beliau punya nasabnya Pak kata sampai ke Nabi Adam punya. Antum nggak percaya, datang ke rumahnya. Hanya zuriat Nabi yang dijaga, nggak ada yang lain.
Ntar jangan cium tangan ya, pandemi Pak. Baik, saya rasa cukup. Semoga kajian ini membuka cakrawala mata, hati, dan pikiran kita. Saya minta ampun kepada Allah jika ada yang berlebihan. Saya minta ampun kepada Allah jika ada kalam yang tidak tepat.